Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Lantas kalian semangat-semangat. Iya, Ibu. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta Kakak Ambu untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Kasih Kakak Ambu sudah pimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Nah, anak-anak sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu. Ketua kelas, bagaimana tentang kehadiran hari ini? Hadir semua, Ibu. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke materi ini, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Ibu. Masih? Masih, Bu. Oke, jadi Ibu ingin bertanya. Dari anak-anak sekalian, apa itu pola bilangan? Saya, Ibu. Silakan Kakak Ambu. Pola bilangan merupakan susunan angka-angka yang mempunyai bentuk teratur dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Kakak Ambu. Oke, jadi anak-anak, pola bilangan merupakan susunan angka-angka yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa itu barisan bilangan? Oke, silakan Kakak Jain. Bilangan-bilangan dengan urutan atau pola tertentu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Jain. Jadi, anak-anak, barisan bilangan merupakan urutan bilangan-bilangan dengan suatu aturan atau pola tertentu. Oke, baik, karena kalian masih mengingat materi minggu lalu, selanjutnya kita belajar tentang membuat generalisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Nah, anak-anak, harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian semua dapat membuat generalisasi pola dari suatu konfigurasi objek yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, nantinya kalian dapat menemukan suatu penomoran rumah melalui suatu konfigurasi objek ini. Oke, kita lanjutkan pada bagian materi ya anak-anak. Oke, di sini Ibu akan memberikan beberapa gambar yang harus kalian amati. Ibu. Kalian amati pada gambar pertama yang Ibu berikan. Oke, sambil mengamati, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan Kakak Novi. Ini mau bertanya bagaimana cara menentukan bola yang berwarna merah dan berwarna biru. Oke, baik. Kita kumpulkan pertanyaannya ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Sudah, Ibu. Cukup. Sudah, oh baik. Jadi anak-anak, untuk pertanyaan dari Kakak Novi, Ibu langsung jelaskan ke bagian satu ini ya. Oke, semua harap perhatikan. Di sini yang akan kita cari adalah pola ke N dari gambar ini. Nah, anak-anak, di sini pola pertama terdiri dari berapa bola? 2 bola. Terdiri dari 2 bola dengan 1 bola biru dan 1 bola merah. Oke, baik. 1 bola biru, 1 bola biru dan 1 bola merah. Ya. Kakak Iyam, pola kedua terdiri dari berapa bola? 6, Ibu. 6, oke. 6 ini terdapat berapa bola biru dan berapa bola merah? 3 bola biru dan 3 bola merah. Oke, bagus sekali. 3 bola biru dan 3 bola merah. Untuk pola ketiga, Kakak Novi ada berapa jumlah bola? 12. 12 bola. Dengan masing-masing 6 bola biru dengan 6 bola merah. Oke, 6 bola biru dan 6 bola merah. Untuk pola keempat, Kakak Vina mungkin bisa sebutkan banyaknya bola pada pola keempat. Oke, itu. Oke, silakan maju. Bahasanya mau. Ada 20 bola. Ada 20. Apakah kalian setuju ada 20 bola? Setuju. Oke, baik. Terima kasih Kakak Vina, silakan duduk. Ada 20 bola terdiri dari 10 bola biru dan 10 bola merah. Oke. 10 bola biru dan 10 bola merah. Oke.
Selanjutnya anak-anak kita akan mencari berapa banyak setiap bola biru dan bola merah pada masing-masing pola. Oke, selanjutnya kita perhatikan banyaknya setiap bola biru dan setiap bola merah pada masing-masing pola. Oke, dari beberapa jawaban ini, apakah dapat kita simpulkan untuk mencari banyaknya bola merah dan bola biru pada setiap pola? Apakah ada yang bisa simpulkan? Tidak bisa. Belum bisa? Oke. Ibu bantu ya. Jadi begini anak-anak. Tadi untuk pola pertama, di sini kan terdapat 2 bola. Dan masing-masing bola terdiri dari 1 bola biru dan 1 bola merah. Pola 2 juga demikian. Dia terdiri dari 6 buah bola yang masing-masingnya 3 bola biru dan 3 bola merah. Begitupun hingga pola keempat dan juga sampai pola ke N yang nanti akan kita cari. Nah anak-anak, di sini untuk perbandingan bola merah dan bola biru pada masing-masing pola bagaimana? Menurut kalian apakah sama atau sama? Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya bola biru pada setiap pola itu bagaimana? Setengah kali jumlah bola. Oke, bisa diulangi Kak Jain? Setengah kali jumlah bola. Setengah kali jumlah bola pada setiap pola. Oke, baik anak-anak, jadi cara untuk mencari banyaknya setiap bola berwarna biru atau bola berwarna merah pada setiap pola adalah setengah UN sama dengan setengah dikali N tambah 1. Sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan Kakak Ambu. Ini gimana tuh dapat ini apa? N tambah 1 Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Ambu. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi, Ibu coba menjelaskan. Nah, anak-anak perhatikan kembali pada gambar ini. Di sini, gambar ini dia membentuk suatu bangun datar, yaitu Persegi panjang. Oke, persegi panjang karena coba perhatikan bersama, panjang dan lebarnya berbeda kan? Dan ini membentuk persegi panjang. Anak-anak, ini juga dapat dikatakan sebagai pola barisan bilangan persegi panjang. Karena dia terdiri dari 2, 6, 12, 20. Ini merupakan barisan bilangan persegi panjang. Dan kemudian kita akan menentukan N dan N tambah satunya dari mana. Oke, di sini untuk pola pertama, bagian ini kita misalkan dengan N. N ini menandakan pola ke. Jadi untuk pola pertama, ini yang warna yang di bagian sininya ada 1. Untuk pola kedua, bagian sebelah sininya 2. Untuk pola ketiga, bagian sebelah sininya juga 3. Sehingga kita katakan bagian ini sebagai N-nya atau pola ke. Jadi pola pertama, bagian sininya ada 1. Untuk bagian sini N-nya berarti 2. Oke, begitupun seterusnya. Dan untuk yang bagian sebelah sini, di sini jumlah bolanya ada 2 kan? Bagian sebelah sini tidak, bagian tingkatan. 3. Oke, bagian sebelah sini 4. Bagian sebelah sini 5. Oke anak-anak. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk pola pertama kan bagian sebelah sininya 2 dan pola kedua bagian sebelah sininya 3. Pola yang ini dapat kita cari kenapa dia 3, itu diperoleh dari penambahan 1 dari pola sebelumnya. Sehingga di sini dapat 3, di sini 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Pola ketiga juga demikian, dia ditambah 1 dari pola sebelumnya. Sehingga dari 3 menjadi 4. Jadi anak-anak, N tambah 1-nya kita peroleh dari sini. Sehingga rumus untuk bagian yang sebelah sini yaitu N tambah 1. Sampai sini apakah ada yang tidak paham? Paham Ibu, paham. Paham? Paham. Oke, baik. Jadi anak-anak, pola ke N dari barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 1/2 dikali N dikali N tambah 1. Dan ini dapat kita sebut sebagai pola barisan bilangan segitiga. Oke, sampai sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan Kakak Zain. Tadi Ibu bilang itu pola barisan bilangan untuk persegi panjang itu. Ya. Terus kenapa
di sini dikatakan Iya, segitiga? iya. Oke, baik. Ibu akan mencoba menjawab. Ibu akan menjawab. Nah, anak-anak di sini dia tadi pada gambar dia dikatakan barisan bilangan persegi panjang. Dan setelah kita memperoleh rumus ini, dia juga dapat kita sebut sebagai pola barisan bilangan segitiga. Karena anak-anak perhatikannya, untuk banyaknya bola merah dan biru pada setiap pola itu perbandingannya sama. Sehingga dapat kita katakan untuk setiap pola ini perbandingan bola merah dan bola biru itu setengah dari jumlah setiap bola pada pola. Bola dan pola. Bisa Ibu. Oke, jadi begitu untuk didapatkan ini dapat dikatakan pola barisan bilangan segitiga. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita masuk pada satu contoh soal ya. Ibu. Bisa, oke, untuk menggunakan rumus yang ini. Misalkan contoh soal. Misalkan perhatikan gambar ini. Tentukan U10 dan U20. Apakah ada yang bisa? Ada yang mau mencoba mengerjakan di depan? Ini bebas bisa Ibu. Ya? Tidak, itu berdasarkan angka yang ada di situ. Ya. Saya Ibu. Silakan Kakak Ambo. Saya U20 Ibu. Oke, baik. Jangan dulu pertama. Oke, anak-anak, apakah jawaban Kakak Ambo benar? Benar. Atau ada tanggapan lain? Ya, teman-teman, ada yang ketahui N itu 10 ya. Jadi N di sini nih kita ganti dengan angka 10. Ya, terus masuklah yang N itu 10 tambah sesuai rumus saya kasih masuk. Jadi 1/2 kali 10, 10 tambah 1 11. Jadi 2 bagi 10. Ini 5. Jadi 5 kali 10 bagi 2, 2 bagi 10. 2. Ya, 10 bagi 2. Jadi 5 kali 11. Hasilnya 55. Oke, terima kasih Kakak Ambo. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Ambo. Oke, baik. Atau pola yang akan kita cari. Nah, dari soal yang Ibu berikan, di sini dikatakan U10. Sehingga N-nya kita ganti dengan 10. Dan kita substitusikan N itu ke rumus yang sudah kita peroleh tadi. Dan diperoleh pola ke-10-nya adalah 55. Oke, selanjutnya untuk U20 ada yang bisa? Ada yang mau mencoba? Saya Ibu. Oke, silakan Kakak Jai. Oke, terima kasih untuk Kakak Jain. Ya, apakah jawabannya benar? Benar Ibu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Jain. Oke, baik. Nah, anak-anak, apakah untuk gambar yang pertama ini kalian mengerti? Mengerti. Oke, baik. Terima kasih. Akan masuk pada gambar yang kedua. Silakan amati gambar kedua ini. Di sini yang akan kita cari adalah menentukan pola ke N dan menentukan penjumlahan hingga pola ke N. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Ibu. Tidak? Oke, baik. Kita lanjut ya anak-anak. Di sini Ibu saja yang akan bertanya. Dari banyaknya bola pada setiap pola, ini menunjukkan barisan apa? Barisan bilangan apa? Ganjil. Ya, bisa diperbesar Kakak Jain? Ganjil. Oke, baik. Anak-anak, ini merupakan barisan bilangan ganjil. Apa ada yang tahu kenapa disebut barisan bilangan ganjil? Karena banyaknya bola di situ menunjukkan jumlah bilangan-bilangan ganjil. Oke, baik. Nah, anak-anak,
Mari kita perhatikan bersama. Di sini ini adalah pola ke-1, pola kedua, ketiga dan keempat. Oke. Dari pola ini untuk pola ke-1 berapa banyak bola? Kata Iya, untuk pola ke-1 ada berapa banyak bola? 1, Ibu. 1. Oke. Untuk pola kedua ada berapa banyak bola? Kata 3. Iya, 3. Oke, baik. Untuk pola ketiga 5. 5. Oke. Untuk pola keempat 7. 7. Oke. Nah, anak-anak, ini merupakan barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil. Karena bilangan-bilangannya merupakan bilangan ganjil. Oke. Jadi dari sini kita akan menentukan pola ke N. Jadi dari sini kita akan menentukan banyaknya bola pada pola ke N, atau rumus untuk mencari pola ke N dan jumlah dan penjumlahan hingga pola ke N-nya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan mencari UN-nya. Di sini kita tulis kembali barisan bilangan yang kita peroleh dari gambar pola ini. 1, 3, 5, 7. Sampai di sini, apakah ada yang ingin melanjutkan untuk mencari rumus hingga pola ke N-nya? Oke, di sini untuk suku pertama dan suku kedua selisihnya ada berapa? Oh, 2, Ibu. 2? Iya. 2 atau 1? 2. berapa? 2. 1. Oke, yang benar adalah 2. Oke, untuk suku kedua dan ketiga selisihnya ada berapa? 2. 2. Oke, untuk suku ketiga dan keempat? 2 juga, Ibu. Oke, 2 juga. Baik, pintar ya. Iya, Ibu. Oke anak-anak, karena selisihnya 2, dapat kita tulis rumus untuk UN-nya adalah 2 dikali N dikurang 1. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu kurang 1 ini dapat dari mana? Oke, terima kasih untuk Kakak Vina yang sudah bertanya. Nah anak-anak, pertanyaan dari Kakak Vina, N kurang 1 ini diperoleh dari mana? Mungkin ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Oke, Ibu lanjutkan ya. Baik, jadi di sini kenapa dikurang 1? Karena ini merupakan barisan bilangan ganjil. Karena setiap bilangan jika dikurang 1 akan menghasilkan bilangan ganjil. Oh, paham. Oke, Paham. Tahu ngerti? Paham. Dan N menunjukkan pola ke. N menunjukkan pola ke. Oke, sampai sini? Paham? Mengerti, Oke, kita sudah sampai ke UN-nya. Sekarang kita cari penjumlahan hingga pola ke N, atau kita sebut sebagai SN. Anak-anak, untuk mencari SN-nya, hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita ubah bentuk ini dari bentuk yang seperti ini ke bentuk persegi. Kita ubah dia ke bentuk persegi sebagai berikut. Oke anak-anak, ini bentuk perseginya. Yang ini menunjukkan pola pertama. Pola pertama yang ini menunjukkan pola kedua. Ini menunjukkan pola ketiga. Ini menunjukkan pola keempat. Dia kalau kita ubah ke sini bentuknya sama ya? Ya sama, Ibu. Oke. Ibu, saya bisa izin ke toilet? Oke, silakan Kakak Novi. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ini menunjukkan pola ke-1, pola kedua, pola ketiga dan pola keempat. Nah, anak-anak, karena ini merupakan bentuk persegi, kan kita ketahui bersama kalau persegi, sisi bagian untuk persegi itu semua sisinya sama kan? Ukuran untuk semua sisinya sama. Jadi, jika misalkan Ibu tulis di sini N, berarti di bagian sini N juga. kenapa N Kakak Jane? Karena semua sisi pada persegi itu sama. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk rumus SN-nya adalah N dikali N atau sama dengan N pangkat 2. Sampai sini apa ada pertanyaan? Paham, Ibu. Oke. Apakah untuk gambar 1 dan gambar 2 ini ada yang ingin bertanya? Masih Ibu. Tidak, Tidak. Ibu. Oke anak-anak, untuk gambar 1 dan gambar 2 apakah masih ada yang ingin bertanya?
Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Paham. Oke, baik. Karena kalian sudah paham, kita masuk pada bagian kegiatan LKPD. Soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok ya, untuk kakak Ambu dan kakak. Oke. Anak-anak silakan kerjakan LKPD berdasarkan waktu yang telah ibu berikan. Waktu untuk pengerjaan 5 menit ya. Ini isi yang titik-titik. Masih ada yang kalian bingung dari LKPD ini? Tidak, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian lembar kerja peserta didiknya. Sudah. Oke, baik. Di sini Ibu minta satu kelompok untuk presentasi. Presentasi hasil kerja dari kelompok kalian. Siapa yang mau presentasi? Kakak Ambu? Iya, Ibu. Oke, silakan kelompok Kakak Ambu maju untuk presentasi. Oke, silakan. Untuk nomor 1. Yang lain perhatikan ya. Oke, Kakak Ambu bisa jelaskan ini bagaimana sampai Kakak Ambu tulis seperti ini? Bisa jelaskan di teman-teman kelompok lain? Nah, untuk ini pola pertama nih kan sudah salah maaf kecil pada ini bagian 1 ini ada 1, ini ada 4, ini ada 9, ini ada 16. Oke, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin menanggapi atau pas? Pas. Oke, jadi jawaban nomor 1 benar ya. Seperti ini. Oke, Kakak Ambu silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk nomor 2, kelompok 2 silakan presentasi. Oke, silakan. Oke, Kak James, bisa dijelaskan tentang gambar ini? Dan nomor 2 bisa dijelaskan supaya teman kelompok lain bisa menilai. Silakan. Dapatkah kalian menemukan pola keteraturan? Iya.
bola tersebut, gambarkan bangun berikutnya dan tuliskan bank yang persegi kecil di bawah gambar. Silakan. Di sini ada 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Oke. Untuk bank yang persegi berikutnya yaitu 25 dan 36. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya di bagian sini. Silakan, silakan kelompok kakak Ambu. Bagaimana ini apa teman kelompok ini bisa tentukan kalau yang berikutnya itu bisa dapat 25 dan dapat 36. Oke, kakak Zain mungkin bisa menjawab atau bagaimana? Kita lemparkan ke kelompok. Oke, silakan kakak Zain mencoba menjawab. Silakan. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa ini adalah pola bilangan persegi. Dan jadi untuk UN persegi sama dengan 2 n kali n atau n kuadrat. Jadi misalnya ini 1, ini pola kesatunya 1 dari 1 pangkat 1 1, ini 2 pangkat 2 4, ini 3. Oke. Ini 3 dari 3 pangkat 2 sama dengan 9, ini 6, ini 4 pangkat 2 sama dengan 16, ini 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan 6 pangkat 2 sama dengan 30. Oke, baik. Apakah kakak Ambu ada tanggapan atau Pasu. oke, Pak? Kakak Zain kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, anak-anak, untuk yang kedua ini Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini terdapat pola keteraturan, dan pola keteraturannya itu merupakan pola barisan bilangan persegi. Karena apa? Karena di sini coba perhatikan anak-anak, dari gambarnya saja kita dapat melihat kalau ukuran untuk setiap sudutnya ini sama. Jadi dapat kita katakan ini merupakan pola barisan bilangan persegi. Sehingga untuk pola yang pertama di sini terdapat 1 buah persegi kecil. Untuk berikutnya ada 4 karena ini merupakan 2 pangkat 2. Sehingga sampai di yang ini ada 6 persegi kecil yang dipangkatkan 2 menjadi 36. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Dari LKPD yang telah kita kerjakan, apakah yang dapat kita simpulkan? Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin menyimpulkan? Ibu. Oke, silakan kakak Ambu. Teman-teman saya coba simpulkannya. Dari lembaran LKPD jadi pola bilangan persegi. Maka dari itu kita bisa memakaikan rumus di sini. UN dengan n kali n atau n pangkat 2. Sehingga untuk menentukan bilangan persegi yaitu UN sama dengan n pangkat 2. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Ambu. Terima kasih kakak Ambu. Nah, anak-anak, dengan demikian selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu meminta LKPD-nya untuk dikumpulkan. Tugas ibu. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya silakan latihan 2 pada buku halaman 45. Oke, baik anak-anak, dengan demikian berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kesediaan kakak Tina untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kakak Tina. Terima kasih untuk partisipasi dari kita semua. Selamat siang.